Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pribadi konselor, akan membawakan tema makalah dengan judul Sifat Dasar Konselor, yaitu Genius, Unconditional Positive Regret atau UPR, Empathy, dan Warmth. Saya di sini Ambarwati sebagai moderator sekaligus narasumber 1, Indah Nur Aini sebagai narasumber 2, Bening Mulyani Putri sebagai narasumber 3, dan Ahmad Fergi Dwi Susilo sebagai narasumber 4. Kita simak materi dari narasumber 1, 2, dan narasumber 3. Materi yang pertama ada genius atau kesungguhan. Kesungguhan atau keaslian diterjemahkan dari bahasa Inggris yang artinya menjadi diri sendiri, jujur, tidak memainkan suatu peran, dan sungguh-sungguh tulus dalam menghadapi dan menolong klien. Konselor menolong klien bukan karena keterpaksaan atau karena mengharapkan imbalan apapun, melainkan karena ia senang menolong dan menikmatinya sebagai seorang konselor. Dengan kata lain, konselor menolong dengan motif intrinsik. Cara mengkomunikasikan genius yaitu dari Hackney dan Cornier 2001 mengemukakan 3 bentuk perilaku untuk mengkomunikasikan keaslian, yakni kongruensi, keterbukaan, dan imediasi. Sedangkan Cornier dan Cormier 1991 mengemukakan 5 komponen perilaku yang menandakan kesungguhan, yakni perilaku nonverbal yang tidak mendukung, perilaku peran, kongruensi, dan spontanitas. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari masing-masing kelas perilaku tersebut. Pertama, ada perilaku nonverbal. Kesungguhan dapat dikomunikasikan oleh konselor melalui perilaku nonverbal yang tepat seperti kontak mata, senyuman, dan condong kepada klien ketika duduk. Meskipun demikian, perilaku nonverbal tersebut dapat digunakan secara diskritik atau kadang-kadang tidak berlangsung secara terus-menerus karena akan menimbulkan kecurigaan pada klien. Sebagai contoh, kontak mata langsung tapi tidak terus-menerus dipersepsikan sebagai lebih sungguh-sungguh ketimbang menatap mata klien secara terus-menerus. Demikian juga senyuman atau mencondongkan badan secara terus-menerus ke arah klien mungkin dipandang sebagai pemalsuan atau dibuat-buat. Selanjutnya, perilaku peran. Konselor yang tidak melakukan pada perilaku peran, tidak menekankan perilaku peran, otoritas, atau status mungkin dipersepsikan lebih sungguh-sungguh oleh klien. Sebaliknya, jika konselor terlalu menekankan posisi perannya dapat menciptakan suatu jarak emosional dalam hubungan konseling atau bahkan klien bisa saja merasa terintimidasi atau bahkan menjadi timbul rasa benci. Konselor yang asli dan tulus adalah mereka yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan menjadi diri sendiri, bisa menyesuaikan di semua situasi. Selanjutnya, kongruensi menunjukkan konsistensi kata-kata, pikiran, atau perasaan. Sebagai contoh, jika konselor menemukan bahwa klien berbicaranya sudah mulai tidak teratur atau bahkan ngelantur, tidak karuan, ia berpikir bahwa itu tidak produktif, maka itu harus mengatakan hal jujur itu kepada klien serta memperlihatkan ekspresi yang tidak berminat. Klien-klien yang sensitif akan mudah menemukan konselor yang kongruens dan tidak kongruens. Klien juga mungkin berpikir bahwa konselor tidak kongruens mengindikasikan bahwa konselor kurang kompeten dan tulus atau sungguh-sungguh mendengarkan klien. Jadi, konselor yang tidak kongruens berpotensi merusak hubungan terapeutik pada klien.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Roger pada tahun 1984 merujuk keterbukaan sebagai transparansi, yakni suatu kondisi yang ia gambarkan sebagai kesediaan untuk membuka diri atau yang sering disebut dengan self-disclosure. Membuka diri dapat bersifat positif dan negatif. Membuka diri yang bersifat positif yaitu jika ia menyatakan kekuatan pribadi, pengalaman keberhasilan, dan pengalaman-pengalaman lain yang sama dengan klien. Nah, sedangkan membuka diri yang bersifat negatif yaitu menyatakan informasi tentang keterbatasan pribadi, kegagalan, perilaku tidak tepat, dan pengalaman-pengalaman yang tidak sama dengan klien. Ada beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan agar dapat membuka diri dengan baik dalam artian mendorong klien, yang dilihat dari buku materi kuliah keterampilan dasar, konseling, atau lihat Kormer dan Kormer tahun 1985. Membuka diri juga dapat bersifat sejajar dan tidak sejajar dengan ke dalam isi pesan klien. Membuka diri dikatakan sejajar jika respon konselor memiliki kaitan yang erat dengan pertanyaan klien. Pertama yaitu membuka diri bersifat positif. Yang pertama yaitu saya orang yang mudah percaya pada orang lain. Jika saya memiliki sesuatu yang harus diceritakan, saya selalu berusaha untuk mengatakannya kepada mereka dengan cara yang hati-hati. Yang kedua yaitu menjadi siswa berprestasi membuat saya memperoleh pengalaman yang luar biasa. Jujur, meskipun saya sering harus kehilangan waktu untuk bersenang-senang, secara keseluruhan saya merasa bahwa saya sangat berbahagia menjadi siswa yang selalu menepati ranking atas. Untuk contoh yang selanjutnya, saya juga pernah mengalami kesulitan ketika sekolah. Oleh karena itu, saya dapat mengerti kesulitan yang saya alami saat ini. Saya kurang fokus pada belajar dan lebih banyak melakukan hura-hura. Tetapi akhirnya saya dapat menghentikan kesenangan saya yang tidak produktif dan akhirnya dapat lulus memuaskan. Untuk contoh yang kedua yaitu membuka diri secara negatif. Contohnya, saya juga memiliki kesulitan untuk membuat keputusan untuk diri saya sendiri tanpa harus meminta saran kepada orang lain. Contoh yang lain yaitu ketika bersekolah dulu saya juga pernah mengalami kesulitan. Prestasi belajar saya sungguh memalukan dan itu menyebabkan saya selalu dimarahi oleh orang tua. Bahkan pernah saya hampir tidak naik kelas, tetapi meski dengan susah payah, saya akhirnya dapat lulus juga. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu membuka diri sejajar. Contohnya, klien berkata, saya sungguh-sungguh tertekan. Ayah saya sering memarahi saya, dan saya sering berpikir bahwa apa yang dikeluhkan oleh ayah saya mungkin memang benar. Saya telah melakukan banyak kesalahan. Konselor 1 menjawab, saya juga sering merasa tertekan, sehingga saya bisa memahami perasaan itu. Seringkali saya merasa bersalah dan tertekan ketika saya dimarahi oleh orang. Meskipun saya telah belajar tentang bagaimana saya seharusnya menilai diri tanpa memperhatikan kemarahan-kemarahan dari ayah saya ataupun dari orang lain. Nah, konselor 2 menjawab, saya juga akan merasa jengkel jika dimarahi terus-terusan. Saya malah akan membalasnya dengan marah juga. Selanjutnya, UPR, Unconditional Positive Regard. UPR merupakan salah satu konsep dalam client-centered therapy yang dicetuskan oleh Carl Ransom Roger. Client-centered therapy mendasarkan pada 3 komponen, yaitu empati, penerimaan positif tanpa syarat, serta kesejatian atau keselarasan. UPR merupakan salah satu konsep dalam client-centered therapy. Carl Rogers sebagai pemrakasa client-centered therapy mendesain UPR sebagai salah satu dari 3 kondisi yang dibutuhkan dalam perubahan positif selain empati dan genuineness. Unconditional Positive Regard. Menurut Thorne, unconditional positive regard sebagaimana yang dikutip Wilkin adalah tenderness, kelembutan. Meyer and Hayer menyebutkannya sebagai
non-possessive warmth, dan penghargaan atau penerimaan yang melibatkan rasa keharuan, compassion. Peterson menggambarkannya sebagai bentuk penerimaan, di mana individu diterima sebagai manusia yang utuh dan bukan seperangkat perilakunya. Sikap kontradiktif dari unconditional positive regret ialah unconditional negative regret, yaitu sikap seseorang yang menolak untuk berhubungan baik dengan orang lain. Konkretnya ialah, siapapun dirimu, apapun yang kau katakan, aku tetap benci padamu. Tujuan dari aplikasi ini ialah untuk mengetahui dan membuktikan apakah aplikasi konsep ini dapat membuka kesadaran individu bahwa selama ini ia sudah mampu memberikan unconditional positive regret terhadap pasangannya, dan sebaliknya, penerimaan tanpa syarat akan memberikan kenyamanan psikologis, dan sebaliknya, penerimaan bersyarat dapat memunculkan kecemasan-kecemasan sehingga individu tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang fully functioning person. Agar individu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dibutuhkan penerimaan tanpa syarat, unconditional positive regret, yang diperoleh dari relasinya dengan orang lain. Empati dalam artian sederhana menunjukkan pada kemampuan konselor untuk dapat merasakan, berpikir, dan mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh klien. Roger menyatakan bahwa empati menunjuk pada suatu kondisi psikologis yang menggambarkan bahwa konselor memahami secara akurat perasaan dan makna-makna pribadi yang sedang dialami oleh klien dan kemudian mengkomunikasikan pemahaman itu kepada klien. Efek dari empati. Menurut Cormier, ada 3 tujuan dari mengkomunikasikan empati, yakni untuk mengembangkan hubungan, memperoleh informasi, dan mendorong eksplorasi diri. Jadi, jika konselor dapat mengkomunikasikan empati dengan benar dan tepat kepada klien dalam suatu hubungan konseling, maka ia akan dapat mencapai setidaknya 3 tujuan tersebut. Cara mengkomunikasikan empati. Empati dapat dikomunikasikan secara verbal menggunakan kata-kata atau bahasa lisan, dan nonverbal menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Berikut adalah bentuk-bentuk empati nonverbal dan verbal beserta contoh-contohnya. Ada beberapa penjelasan, yakni dengan memperlibatkan perilakunya nonverbal yang diinginkan, sikap-sikap penuh perhatian. Seringkali mempersepsi apakah konselor sungguh-sungguh berusaha ingin memelihara dan memahami dirinya dengan mengamati perilaku nonverbal konselor tersebut. Itu dari penjelasan nonverbal sendiri. Selanjutnya komponen perilaku nonverbal ada beberapa, yaitu 1. Kontak mata, 2. Sikap tubuh, 3. Sikap tangan dan kaki, 4. Pacing, 5. Sentuhan, 6. Jarak fisik, dan terakhir adalah waktu. Selanjutnya, warmth. Kehangatan konselor merupakan hubungan saling membantu, dilakukan untuk memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaan secara bebas. Jadi apa yang dirasakan oleh klien itu harus diungkapkan kepada konselor, sehingga seorang klien itu mendapatkan kepuasan tersendiri dari pelayanan tersebut. Dengan kehangatan, konselor akan mendorong klien untuk mengekspresikan ide-ide, menuangkan dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut atau dimaki konfirmasi. Suasana hangat dan kondusif tanpa adanya ancaman menunjukkan adanya penerimaan konselor tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa
seorang klien itu mengungkapkan perasaannya itu kepada seorang konselor, sehingga seorang konselor itu harus dapat membantu menyelesaikan permasalahan apa yang dirasakan oleh seorang klien tersebut. Itu yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya saya kasihkan ke moderator. Saya cukupkan terlebih dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak materi dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab dibuka 3 penanya.